Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, pelajar, mahasiswa, dan juga pemuda kebanggaan bangsa. Apa kabar? Nah, semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat seperti saya ya. Perkenalkan, saya Ulil Hidayah Lubis dari Universitas Negeri Medan. Hari ini kita akan membahas satu hal menarik seputar keuangan, namun masih jarang dibahas di kalangan generasi muda. Kira-kira apa ya teman-teman? Waduh, buat yang jawab kripto udah pasti salah ya. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang literasi asuransi. Namun saya bukanlah ahli asuransi, bukan juga praktisi keuangan. Saya berdiri di sini sebagai bagian dari generasi muda Indonesia, generasi yang akan menjadi tonggak keberhasilan masa depan, namun seringkali minim perlindungan terhadap risiko keuangan. Sebelum kita melaju lebih jauh, saya mau lempar satu pertanyaan sederhana tapi menjadi inti dari pertemuan kita. Teman-teman, ketika mendengar ajakan, yuk belajar asuransi, kira-kira apa sih yang langsung terlintas di benak teman-teman? Apakah ada yang berpikir, itu kan buat orang tua, buat yang sudah kerja tetap, atau bahkan ada teman-teman yang mikir gini nih, itu kan buat belajar asuransi ngapain juga, soalnya saya mah kedepannya juga nggak bakal pakai asuransi. Waduh, kalau ada dari teman-teman yang mengangguk, maka kalian tidak sendirian, karena mirisnya persepsi itu masih banyak dimiliki oleh kalangan generasi muda. Ini bukan asumsi, tapi berdasarkan data resmi. Menurut hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia telah mencapai sekitar 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%. Itu merupakan kabar baik ya teman-teman, tentu saja. Tetapi ini ada namunnya. Ketika kita menggerucut lebih spesifik pada sektor asuransi, tantangannya itu masih terlihat sangat nyata, di mana tingkat inklusi atau kepemilikan produk asuransi di Indonesia itu baru berada di kisaran 28,50%. Apa artinya teman-teman? Artinya dari 100 orang di Indonesia, belum sampai 1/3-nya yang memiliki perlindungan asuransi. Jadi dari data tersebut, meskipun kesadaran keuangan masyarakat telah meningkat, asuransi itu masih belum menjadi kebiasaan dalam perencanaan keuangan, termasuk di kalangan generasi muda. Apa penyebabnya teman-teman? Yap, salah satunya adalah minimnya literasi asuransi. Padahal nih, menurut OJK, kelompok usia muda itu masih sangat butuh pemahaman tentang literasi keuangan. Bukan karena kita tidak visioner, bukan karena juga kita tidak pintar, tetapi karena kita belum cukup teredukasi soal resiko dan juga cara mengelolanya dengan benar. Jika kita merujuk pada klasifikasi resmi pemerintah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak menyebutkan bahwa generasi muda berada pada rentang usia 16 hingga 30 tahun. Ini adalah fase paling produktif, paling aktif, dan juga paling menentukan arah masa depan bangsa. Dan kita yang hadir di Zoom ini teman-teman, secara tidak langsung termasuk dalam kategori generasi muda tersebut. Artinya, data kita yang tadi kita bicarakan bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita sendiri. Dan inilah teman-teman alasan mengapa kelas literasi asuransi hari ini menjadi penting. Sekarang kita masuk kepada materi ya teman-teman. Kita perlu pahami dulu apa sih sebenarnya asuransi itu? Jadi teman-teman, secara sederhana asuransi adalah mekanisme perlindungan finansial. Kita menyisihkan sejumlah uang dalam jumlah relatif kecil secara berkala agar ketika risiko besar terjadi seperti sakit, kecelakaan, atau musibah, beban biayanya itu tidak harus kita tanggung sendirian. Mungkin sebelumnya masih ada nih teman-teman yang bertanya, emang asuransi itu aman? Jawabannya aman selama terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Di Indonesia, kegiatan perasuransian diatur secara resmi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Artinya, asuransi ini bukan skema ilegal, bukan juga praktik abu-abu, dan juga bisnis tanpa aturan.
negara hadir untuk mengawasi, dan konsumen memiliki perlindungan hukum. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah bukan menjauhi asuransi, tetapi memahami asuransi dengan benar agar tidak salah dalam memilih. Sekarang, kita masuk kepada jenis asuransi secara sederhana. Menurut OJK, asuransi secara umum itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah asuransi jiwa, itu termasuk di dalamnya asuransi kesehatan, di mana itu melindungi risiko terkait kehidupan manusia seperti sakit, kecelakaan, hingga meninggal dunia. Lalu yang kedua nih, ada asuransi umum seperti asuransi kendaraan, properti, dan juga kecelakaan diri. Bagi kita generasi muda, yang paling relevan biasanya nih adalah asuransi kesehatan dan juga asuransi kecelakaan, karena risikonya itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Lalu nih teman-teman, kenapa sih asuransi itu penting? Perlu saya tegaskan ya teman-teman, bahwasannya risiko finansial itu nyata. Mungkin kemarin banyak dari kita yang berpikir bahwa asuransi itu mahal, jadi menabung aja sudah cukup nih. Padahal nih teman-teman, coba kita bayangkan sebentar. Saat ini kita menabung dan mendapatkan uang puluhan juta, tapi bayangkan ya teman-teman, suatu saat kita terkena sakit. Nauzubillah ya, tapi bayangin aja deh dulu, kita terkena sakit dan harus menjalani perawatan, sehingga tabungan kita tadi harus kita gunakan untuk perawatan tersebut. Maka dalam hitungan minggu atau bahkan hari, tabungan yang kita kumpulkan tadi itu bisa habis dalam sekejap. Itu kasus jika kita tidak menggunakan asuransi ya teman-teman. Tetapi, jika kita menggunakan asuransi, di titik inilah asuransi hadir. Karena agar resiko datang, kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian, agar satu kejadian tidak menghapus seluruh rencana masa depan yang telah kita susun. Maka dari contoh tadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, bahwa asuransi hadir bukan untuk menghilangkan risiko, tetapi untuk mengendalikan dampak finansialnya. Jadi, asuransi itu ibaratkan payung. Pada pepatah, siapkan payung sebelum hujan. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan kan teman-teman, tetapi payung bisa mencegah kita untuk kehujanan sendirian. Lalu, pertanyaannya, mungkin teman-teman bertanya, Kak, kan sekarang saya masih pelajar atau mahasiswa, saya belum punya pendapatan nih untuk menggunakan layanan asuransi. Jadi, setelah Zoom ini, apa langkah paling realistis yang bisa saya lakukan? Pertanyaan yang bagus teman-teman. Pada akhirnya, pembelajaran asuransi kita hari ini bukan hanya soal membayar premi, karena kita semua paham, kita belum memiliki penghasilan sendiri untuk itu. Maka setelah kelas ini, saya tidak menuntut teman-teman untuk langsung nih membayar premi. Yang jauh lebih penting adalah agar kita mulai membangun kesadaran risiko dan cara berpikir sejak dini. Kita juga harus memahami bahwa risiko seperti sakit, kecelakaan, dan biaya tak terduga itu nyata. Serta kita juga harus memahami bahwa fungsi asuransi adalah untuk perlindungan, bukan investasi. Selanjutnya, inilah yang disebut sebagai preventive financial mindset. Lalu, ada nih pertanyaan berikutnya. Kalau nanti saya sudah ada penghasilan sendiri, gimana Kak? Jadi, setelah memahami layanan dan juga produk asuransi, maka teman-teman silahkan gunakan layanan tersebut. Tidak harus mahal dan juga tidak harus langsung besar. Karena dalam prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, OJK menganjurkan adanya alokasi dana untuk perlindungan. Secara umum sekitar 5 hingga 10% dari pendapatan dapat dialokasikan untuk perlindungan termasuk asuransi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ingat teman-teman, kita sering rela mengeluarkan uang untuk kuota internet, langganan aplikasi, nongkrong, atau bahkan gadget baru. Tapi, kita seringkali ragu menyisihkan sebagian kecil untuk melindungi diri sendiri dari risiko besar. Teman-teman, Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan generasi yang cerdas secara akademik atau unggul secara teknologi. Indonesia Emas membutuhkan generasi yang tangguh secara finansial, dan ketangguhan itu dimulai dari literasi asuransi hari ini. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk menjawab pantun. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli mangga. Risiko hidup tak
pernah kita minta, asuransi hadir agar kita siap menjaganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.